Walimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, hari ini kita masih ini ya, murojaah ya. Iya, Eh, untuk penguatan persiapan di jilid 2 ya. Nah, kita hari ini insya Allah masih membahas tentang apa kemarin sampai mana? Pasti tadi. lupa. Mubtada khobar. Ya, nah. Baik. Sampai sini ya kemarin ya. mau buka mic Nah, susah mubtada. banget. Mubtada khobar. Buka aja mic-nya. Kalau nggak berisik di sebelah kanan kirinya. Baik, ya Bismillah. Nah, masuk kemarin itu masih di mubtada khobar. Jadi jumlah itu dibagi menjadi dua kan ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita masih pembahasan di jumlah ismiyahnya. Karena nanti di jilid 2 itu masih masuk ke inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Inna, la'alla, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita harus matangkan dulu eh kenapa nanti jika ada jumlah ismiyah dimasuki dengan awamil nawasif ya yang menasabkan suatu isim kenapa bisa berubah. Nah, di sini kita mantapkan dulu di mubtada khabarnya di jumlah ismiyahnya. Ya, yakni mubtada itu isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Kemarin kita udah belajar isim ma'rifah ada berapa Umahat? Umi Rifda, ada berapa isim ma'rifah? Enam. Nah, sebutkan Umi. Isim yang dilekati alif lam, Baik. Nah, terus? isim domir, Isim dhamir. isim alam, Isim alam, 6. isim isyarah, Isim isyarah, taib. isim mausul, Isim mausul. isim yang idofahkan atau disandarkan pada salah Ya. satu dari isim di atas. Nah, baik. Pesan berapa? Ada 6 ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian coba diberikan contoh Dokter Dewi yang mubtada khabarnya, yang mubtadanya berasal dari isim yang diidhofahkan. Jangan dah, yang mudah aja. Dari isim alam, mubtadanya dari isim Malam. alam. Mm. Malam berarti nama-nama ya. Mubtada, Boleh. Misalnya eh apa? nama bisa nama Eh, orang. eh, negara juga bisa ya. Boleh. Atau enggak eh, eh, Yang paling mudah Muhammadun, nama. Hmm? Muhammadun. Muhammadun, Hmm? Al-Yabani. Gimana itu misalnya? Maksudnya Muhammadun Al-Yabani. Oh, oh maksudnya dibikin kalimat Bikin misalnya. kalimat. Dibikin kalimat. Ya, bikin Oh, jumlah ismiyahnya, mubtadanya dari isim alam. ada. Muhammadun. Nah, sekarang Hmm, mubtada Muhammadun. Kemudian khobarnya apa misalnya? Jali, eh, Jali Sun. Boleh Muhammadun jalisun. Muhammad sedang duduk. Muhammad duduk. Ya. Nah, asalnya. Jadi mubtada di situ adalah Muhammad ya. Khobarnya adalah jalisun. Nah, baik barakallahu fiik. Berikutnya Umun Nur coba dibikinkan contoh yang mubtadanya dari idhofah. Dari idofah misalnya kutubu kutubu Muhammadin. Ini bukan. Iya benar, kutubu Ya. Muhammadin. Kutubu Muhammadin. Mm, Mm-mm. eh, Jadidun, Kutubu Muhammadin. jadidun. Nah, kutubu Muhammadin kutubu ya, bukan kitabu kan? Ya, Kutubu itu jam apa? eh, ku- Hmm. taksir. Nah, kalau jamak taksir berarti khobarnya apa? Mu'annas ya. Kutubu Nah, Muhammadin. mana coba? Jadi Kok datun. muannas? Iya, jadi Jadi datun. datun. Kutubu Muhammadin jadi datun Jadi ya. datun. Kalau Mm, kalau kutubu mm, Muhammadin jadi dun itu kurang tepat dan salah ya. Yang mm. betul adalah kutubu Muhammadin jadi datun. Kita Jadi lihat di datun. situ. Muktadanya dia berupa jamak taksir li ghairil akil yang tidak ber
akal ya, untuk tidak berakal, sehingga khobarnya harus apa, mufrad muannas. Baik. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya Ummu Shafia, coba dibikinkan contoh yang mubtada'nya dari eh, isim isyarah. Hadza kitabun hadzal baitu jamilun. Ahsan. Hadzal baitu jamilun. Naam. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada yang belum? Udah ya? Ummu ini Mustamia. Itu tadi ya. Jadi contoh-contoh dari jumlah ismiyah yang berasal dari 6 isim ma'rifah. Nah, kemarin kita udah sampai mana? Ini udah belum ya? Kaidah jumlah ismiyah jamak taksir ya. Bila mubtada'nya, kita ulang lagi. Bila mubtada'nya itu jamak taksir li ghairil akil, maka khabarnya mufrad muannas ya. Contohnya al buyutu jadi datun. Jadi buyutu di situ jamak taksir yang tidak berakal. Sedangkan jadi datun adalah khabarnya. Dan harus mufrad muannas. Kemudian yang kedua, bila mubtada'nya jamak taksir lil akil muzakkar, bila mubtada'nya lil akil ya, jamak taksir yang berakal untuk muzakkar, maka khobarnya harus jamak. Ya, jamaknya bisa dari jamak muzakkar salim atau jamak taksir sesuai kebutuhan. Contohnya, at-tullabu mahiruna. At-tullabu di sini jamak taksir ya, mufradnya talibun. Kemudian khobarnya harus menyesuaikan, bisa dari jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Nah, di sini kata mahiruna atau pintar ya, kita ambil dari jamak mudzakkar salim. Para siswa itu pandai ya. Terus kemudian berikutnya al-mudarrisuna. Nah, di sini jamaknya jamak mudzakkar salim. Nah, al-mudarrisuna jududun. Maka khobarnya juga harus sama jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Jadi menyesuaikan. Kalau jududun berarti dia memakai jamak taksir ya, jududun. Mufradnya jadidun. Kemudian yang ketiga, bila mubtada'nya ini jamak taksir lil akil mu'anas. Jadi jamak taksir yang berakal dan mu'anas. Maka khobarnya juga harus jamak, yakni jamak muannas salim atau jamak taksir sesuai kebutuhan. Contohnya an-nisa'u kibarun, para wanita itu besar atau terkenal gitu ya. Nah, di situ an-nisa'u jamaknya mufradnya apa? Imro'ah, imro'atun mufradnya. Kemudian kibarun di situ jamak taksir, mufradnya kabirun. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ini berarti fi'il atau kalimat ya. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Iya, fi'ilnya. Bisa dari fi'il mudhari, bisa dari fi'il madhi, bisa dari fi'il amr. Ya, nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara fi'il dan fa'il harus sama jenis. Jadi kalau fi'ilnya ini untuk mudzakkar, berarti fa'ilnya di situ nanti mudzakkar. Atau apabila fa'ilnya itu mudzakkar, berarti fi'ilnya harus untuk mudzakkar. Nah, itu sesuai jenisnya ya. Terus kemudian fi'il itu wajib dalam keadaan mufrad, berapapun jumlah fa'ilnya. Ya, beda kalau jumlah ismiyah tadi. Kalau ismiyah menyesuaikan. Kalau mubtada'nya dia mufrad berarti khabarnya mufrad. Kalau mubtada'nya musanna berarti khabarnya musanna. Kalau jamak mudzakkar salim berarti khabarnya juga jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Kalau jamak muannats salim berarti khabarnya jamak muannats salim atau jamak taksir. Kalau mubtada'nya taksir tidak berakal berarti khabarnya mufrad muannas. Nah, kalau fi'liyah ini berbeda kebalikannya. Jadi berapapun jumlah fa'ilnya atau pelakunya, dia wajib dalam keadaan mufrad untuk fi'ilnya. Contohnya misalnya Muhammadun telah menulis surat. Nah, coba gimana bahasa Arabnya? Coba Ummi Rifda. Muhammad telah menulis surat. Muhammad Muhammad telah
menulis surat. Ini berarti kita pakai fiilnya fiil apa? Fiil? Fil madi. Fiil madhi karena ada kata telah ya. Berarti fiil madhi. Berarti pakai apa? Berarti kalau jumlah fi'liyah kita dahulukan fiilnya. Gimana? Menulis. Apa artinya menulis? Atau yang sudah gini, nggak usah ini deh. Muhammad telah pergi ke masjid. Nah, ini kan ada di mana? Di Durusul Lugha ya. Muhammad telah pergi ke masjid. Coba bagaimana? Berarti ini pakainya fi'il madhi. Pergi apa? Kharaja. Kharaja keluar. Zahaba. 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 Terus failnya apa? Failnya apa, Umi? Pelakunya siapa? Muhammad. Pelakunya Muhammad. Tulis di sini. Pelakunya adalah Muhammad. Ya. Pelakunya Muhammad. Kemudian pergi ke Ilal masjid. ila. Ilal masjidi. Naam. Ya. Nah, di sini kita perhatikan antara failnya, yakni failnya adalah Muhammad, fiilnya adalah kata kerjanya adalah zahaba, ya. Muhammad ini satu orang, maka failnya ini adalah domir mustatir takdiru huwa. Huwanya kembali ke Muhammad, ya. Nah, di sini zahaba. Jadi harus pakai tasrifan yang pertama, zahaba. Tidak boleh memakai zahaba atau zahabu, ya. Nah, gitu. Ini asal. Kemudian ilal masjidi ini termasuk kalimat fadlah atau tambahan ya. Nanti dalam i'rabnya itu menjadi apa? Jar dan majrur, ini tambahan. Kalimat utamanya zahaba Muhammadun. Ilal masjidi adalah kalimat tambahan. Misalnya sekarang Ahmad, kemudian Ahmad, Zainab dan Zaid telah keluar dari rumah. Coba mundur. Naam saja. Kharaja Ahmad wa Zainab wa Zaid. Kharaja. Ahmad wa Zainab wa Zaid. Ahmad wa Zainab. wa Zaid. Terus wa Zaid. Kemana Zaid. tadi? Dari mana? Minal, misalnya minal madrasah. Minal madrasati. Iya. Iya. Wa Zainab wa Zaid ya. Mina madrasati. Nah, kita perhatikan di sini. Kharaja. Ya, ini fiilnya dia dalam tasrifan bentuk pertama ya, tidak memakai kharaju walaupun di sini fa'il atau pelakunya ya ada 3 Ada satu. orang ya, maka kita tetap memakai tasrifan yang pertama, tidak memakai kharaju Ahmadu wa Zainabu, tidak, tetapi kharaja. Nah, kemudian berapapun failnya, di situ misalnya ada 5 perempuan, 1 laki-laki, maka kita tetap memakai tasrifan yang pertama. Ya, bukan misalnya terlalu banyak perempuannya lalu kita memakai tasrifan yang ketiga, tidak, atau tasrifan untuk muannas enggak. Jadi tetap memakai yang untuk mudzakkar. Jadi kalau perempuan semua, Ustazah, kalau perempuan semua berarti pakai khorajat. Iya, pakai taknis. Yang ada taknisnya. Nah, seperti ini ya. Minal madrasati. Baik, nice.
Ini contohnya. Terus kemudian misalnya lagi, menulis itu bahasa Arabnya kataba. Coba Dokter Dewi ya. Aisyah telah menulis surat. Kataba, Katabat apa Aisyah. kataba? Katabat ya. Iya, katabat betul. Ya, karena di sini filenya perempuan, jadi kita memakai tasrifan yang keempat. Naam, katabat. Aisyah. Aisyah tuh Tita. Telah menulis Aisyah. Ah, Apa tadi? ya, Aisyahnya harokatnya apa? Katabat Aisyah tuh ya. Katabat Aisyah tuh surat itu arisalata. Aisyah. Arisalata. Ya, ini di sini ada maf'ulun bihnya ya. Lah bahasa sambil sedikit-sedikit kita biar mengenal objek ya. Nah, di sini katabat Aisyah tuh arisalata. Aisyah telah menulis sebuah surat. Fiilnya kata katabat ini karena fa'ilnya adalah mufrad mu'annas, maka dia menggunakan tasrifan yang keempat ya, kataba, kataba, katabu, katabat. Ya, itu. Itu untuk mu'annasnya. Jadi kalau untuk muzakkar dan failnya mudzakkar ya, failnya mudzakkar berapapun jumlah failnya, apabila di situ satu aja ada mudzakarnya, maka kita memakai tasrifan yang pertama. Ya, contohnya kataba. Apabila failnya ini bentuknya jumlahnya satu ya mu'annas, maka kita memakai tasrifan yang keempat katabat yang ada tak sukunnya. Apabila failnya ini mu'annasnya banyak jamak, maka kita tetap memakai tasrifan yang keempat yakni katabat. Ya, nah ini ya. Jadi fiil itu harus dalam mufrad. Mufrad itu maksudnya yang zahaba, zahabat, kharaja, kharajat, kataba, katabat. Nah, itu maksudnya yang mufrad. Kemudian kalau untuk failnya itu selalu dalam keadaan marfu. Nah, kita ingat kemarin itu kita udah belajar yang di nahwu, ini semuanya ikut di nahwu kan ya. Untuk musim mufrad itu marfunya dengan apa? Mahat? Doma. Doma, iya dengan doma. Taib. Nah, sekarang misalnya telah datang 2 murid. Coba Ummu Sofia. Ja'a Ja'a 2 murid. Tolibani. Ja'a ya ja'a Tolibani. Ja'at tolibani. Nah, ja'at tolibani. Nah, di sini ya, di sini failnya ada 2 orang. Ya, telah datang 2 siswa. Maka fiilnya tetap kita memakai tasrifan yang pertama. Nah, di sini isim musanna dia marfu'nya dengan apa? Ummu Sofia. Isim musanna marfu'nya dengan alif, al-alifu. Dengan alif. Dengan alif. Nah, dengan alif ja'at talibanina ya. Jadi marfu itu kita nanti masuknya kembalinya tetap ke mana? Ke nahwu ya, seperti ini. Kalau isim mufrad itu marfu'nya dengan dhammah, semua fa'il itu pasti marfu. Kalau musanna marfu'nya dengan alif, kalau jamak muzakkar salim dengan apa? Jamak Dengan muzakkar salim dengan Ayo, marfu'nya dengan al-wawu. Nah, kemudian jamak mana salim? Doma. Doma. Dengan domah, mumtaz. Kemudian jamak taksir? doma. Doma. Asmaul khamsah? Al-wawu. Al-wawu, Masya Allah. Kemudian ada pada ngelotok. layan farif? Dengan? Doma. Iya, domah betul. Dengan domah. Nanti Masya Allah, barakallahu fiik. Ini
yang kaidah jumlah fi'liyah udah ini semuanya udah paham ya insya Allah. Insya Allah Ustazah. Atau ada masih yang bingung? Jadi fa'il harus dalam keadaan rofa. Berarti kita masuk ke sana tadi. Mufrad ya. Misalnya mufrad dengan apa? Dengan doma, kemudian musanna, nah situ. Masuknya ke situ. Nah, ini harus diingat-ingat. Fa'il itu selalu rafa atau marfu ya. Identik kalau marfu atau rafa itu dengan dhamma dan penggantinya. Gitu ya. Baik. Nah, kita sekarang menuju di dars yang keempat. Kemarin kita di sana ketemu dengan kata ayu. Nah, ayu kata tanya. Yang mana maknanya? Yang mana? Kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Nah, poinnya itu ya. Kemudian kata benda yang terletak setelahnya itu sebagai mudhof ilaih. Berarti dia nanti majrur. Ya. Nah, kembali lagi yang ketabil di nahwu. Kalau isi mufrad itu majrurnya dengan apa? Isi musanna dengan apa? Jamak mudzakkar salim dengan apa? Jamak muannas salim dengan apa dan sebagainya. Nah, itu harus tetap diingat. Ini contohnya misalnya ayu tullabi. Nah, setelah kata ayu ini ada isim yang dia majrur dengan kasroh. Isim apa ini? At-tullabu termasuk isim apa? Umahat. Mufrad. Tullabu. Itulah Bu, jamak taksir. Jamak taksir, iya. Kalau tolibu, nah itu baru dia mufrad ya. Tullabu. Bentar. Tullabu kharaja. Siswa yang mana yang telah keluar. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian min ayi. Nah, di sini ayi yang di depan tadi yang di atas tadi ayu. Ayi kenapa? Karena sebelumnya ada huruf Huruf jar. min. Ya, huruf jar ya. Maka min ayi. Ya, baladin. Negara. Ini gimana ngertiinnya? Anti. Ya, gimana ngertiinnya, Umahat? Dari negara manakah? Dari negara Negara manakah kamu, wahai saudari? Gitu ya. Taif itu untuk yang di dars keempat. Terus kemudian kita lihat lagi misalnya ya. Di situ ada kata, misalnya ada contoh seperti ini. Madros, bentar. Madrasatuna kabirun. Nah, ini benar nggak? Madrasatuna kabirun. Umi Ana. Madrasatuna Madrasatun kurang sini. yang ada kurang madrasah. Nah, madrasatuna kabirun. Coba. Itu naat man'ut bukan sih Ustazah? Bukan. Ini kemarin yang kita pelajari tentang mubtada khobar. Madrasatuna kabirun. Kira-kira betul apa salah kalimat ini? Betul Ustazah. Betul. Kenapa betul? Mubtadanya kan Mubtadanya berasal dari apa ini? Madrasatuna. madrasatun. Kemarin kan ada 6 ya. Mubtada itu harus ma'rifah. Nah, isim ma'rifah itu ada 6. Nah, ini kalau madrasatuna ini mubtadanya berasal dari mana, Umi? Dari plus domir maksudnya Ustazah? Gimana? Plus domir bukan maksudnya?
Bukan. Coba sebutkan isim ma'rifah. Umi Ana masih ingat nggak isim ma'rifah ada berapa? Isim isim domir, isim isyarah, Terus? isim alam, Mm-mm. eh, Ahsan? isim alam, terus Hmm. isim eh, Alkitabu, itu apa itu? Isim? makrifah, Alkitabu. eh, Isim yang dilekati alif lam. alif lam. Yang terakhir. Nah, yang terakhir coba. Apa? Nggak apa-apa, buka catatannya, Om. Ini awan saya terlambat. Iya, terlambat habis itu langsung ditanyai pula ya. Belum ya. Eh, Bahasa. Bukan, Nggak apa-apa, kemarin, ditungguin. kemarin saya nyatet kok terus gimana? Kalau nyatet pasti ingat. Nah, Astagfirullah. Nah, yang keenam itu ini. Apa kan? Isim ma'rifah yang keenam itu yang ini. Madrasah Dan tuna. bukan pas domir tuh ya Ustazah. Gimana? Bukan pas domir ya, bukan isim domir ya. Bukan. Hampir, cuman bukan kurang tepat. Hampir kurang tepat. Hmm. Apa ya Ustazah? Isim apa? Ahwan pas Ustazah. Pas. Ya, isim apa? Ada yang tahu? Mudhof Coba. ila ma'rifah bukan Ustazah? Iya, ini makrifahnya adalah berupa isim yang diidhofakan kepada isim apa? Domir. Tadi kan jawabannya domir aja ya. Kurang kata idhofahnya. Jadi ada satu isim itu bisa disandarkan kepada isim domir. Ya, ini contohnya madrasatuna. Kemudian ada yang bisa diidhofakan kepada isim alam, misalnya madrasatu tulabin, sekolahnya para siswa misalnya. Kemudian ada yang diidhofakan dengan isim misalnya madrasatu Muhammadin. Nah, kayak gitu. Ini adalah isim yang diidhafakan kepada isim dhamir dan dia menjadi isim ma'rifah pada kalimat ini. Nah, kemudian kabiratun. Yang mana mubtada'nya di sini? Umi Ana. Mubtada'nya yang mana, khabarnya yang mana? Mubtadanya madrasatun. Iya, madrasatuna ini mubtada'nya ya. Madrasatun, iya. Jadi satu dia tuh. Ini mubtada'nya. Nah, kemudian khabarnya Kabirun. Kabirun. Coba kita perhatikan lagi, harus lebih teliti lagi. Madrasatun sama kabirun sesuai tidak antara jenisnya? Tidak. Berarti kalimatnya salah ya. Yang betul gimana? Kabiratun ya Ustazah. Iya, betul. Kabiratun. Nah, kabiratun. Jadi dia pakainya yang muannas ya. Nah, begini. Kabiratun. Madrasatuna kabiratun. Di sini mubtada'nya, kemudian kabiratun sebagai khobarnya. Mubtada dan khobar harus sesuai dari segi jumlah dan dari segi apa jenisnya. Baik. Misalnya kita bikin kalimat lagi ya. Coba Mbak Umu Sofia. Para murid atau satu aja deh. Siswa itu telah membaca buku-buku di perpustakaan. Nah, panjang. Membaca. Siswa. Mm-mm. Membaca apa ya Ustazah? Nah, kalau baca Quran apa? Oh iya. Nah, Kiro. Koro'a
Qoro'at tolibu membaca buku. Pakai apa? Pakai tak sukun. Gini ya. Qoro'at gini. Bukan. Anu, Mas Oh, swasol. Iya. alif lam Qoro'ah. ra. Qoro'at Tolibu. tolibu, heeh. Qoro'ah. At-tolibu atau qoro'at tolibu. Nah. Tolibu membaca buku-buku. Buku-buku Berarti buku-bukunya banyak. Bukunya kutub banyak. kutubun Iya. Gimana? qoro'at tolibu kutubun Iya, kutubun. Ini. membaca buku-buku apa Ustazah? Di perpustakaan. Fi. Fi maktabun. Ta. Nggak? Maktabun. Fi maktabati. Oh. Kalau Oh iya, maktabun iya, di iya. meja. Iya. Ini Meja. perpustakaan ya. Iya. Iya. Nah, coba Iya. kita perhatikan ya. Ini tolibu dia sebagai fa'il dari qoro'ah ya, dari fa'il dari qoro'ah. Qoro'ah artinya tadi membaca dan ini fi'ilnya. Ini bentuknya berarti jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, kita perhatikan. Di sini ada kata kutubun yang dia sepintas ini kurang tepat harokatnya karena dia sebagai objek ya. Nah, kalau objek berarti dia harus apa? Mansub ya. Kita Mansub. udah belajar. Nah, kita udah belajar ini. Berarti Qoro'at. kalau jamak taksir ya, kalau jamak taksir itu mansubnya dengan apa, Ummu Sofia? Jamak taksir. Sebentar. Mana? Mansubnya dengan apa? Di Dengan tabel fathah. Dengan fathah. dengan fathah. Iya, berarti di sini kutuban. Nah, ya, kutuban. Boleh al-kutuba, ya, misalnya mau pakai alif lam, berarti tidak pakai tanwin, al-kutuba. Iya. Karena di sini tidak memakai alif lam, maka kutuban. Qoro'at, to, dibu. Ya, failnya marfu, di sini isim mufrad, marfunya dengan dhamma. Kemudian kutuban, di sini sebagai apa? Tadi maf'ulun bih atau objek. Ya, objek itu harus mansub dengan fathah. Bukan dengan fathah ya. Nanti ada lagi yang selain fathah. Objek itu objek wajib mansub. Nah, itu ya. Objek wajib mansub bisa dengan fathah, nanti bisa dengan ya, bisa dengan alif dan lain sebagainya. Itu ya. Qara'at thalibu kutuban fil maktabati ya. Seperti ini. Ini ahsan insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Jazakallahu khair. Sekarang kita masuk kembali lagi ke ini. Jumlah ini ya, jumlah isim ya. Contoh lagi ya, kita bikin contoh lagi. Misalnya itu kalau dalam dars ini, saudara kami adalah siswa di sekolah itu. Coba berikutnya Umi Rifda. Saudara kami adalah siswa di sekolah itu. Akhwat. Saudara kami satu aja saudaranya, bukan saudara-saudara kami, tapi saudara kami, mufrad. Ini dibikin jumlah ismiyah. Gimana? Akhwat. Kalau akhwatun, ini saudara, laki-laki. Kalau akhwat itu perempuan, jamak. Nah, ini saudara, bukan saudari. Kira-kira apa?
Ukhti. Ukhti perempuan. Ukhtun perempuan. Nah, ini laki-laki. Saudara. Oh, saudara. Oh, Mm-mm. saudara. Iya. Ukhwatu. Ukhtu. Ukhtu ya, saya. Ukhtu perempuan. Perempuan. Akhwat. Akhwat jamak perempuan. Saudari-saudari. Gimana? Saudara. Aku. Kalau akhun masih ikhwan. Ikhwan. Gimana susah? Akhau. Iya, akhun. Akhu. Ya, akhun. Nah, kalau saudara kami berarti kayak mana? Mm-mm. Ah, Aku, kami bahasa Arabnya apa? ukhtun. Hah? Ukhtun itu perempuan, Umi. Masih perempuan. Perempuan. Ini laki-laki. Nah, Akhun. berarti gimana? Aku, dia kan apa? Asmaul khamsah kan? Nah, aku, nah, Belum. aku, nah, ada wawunya ya. Aku, nah, ini maknanya saudara kami. Saudara akun. Karena dia beridhofah dengan domir nahnu, maka dia masuknya kemana? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika marfu dia wawu. Kenapa marfu? Karena sebagai mubtada. Kenapa memakai akuna? Karena akuna adalah bagian dari isim ma'rifah yang di sini isim ma'rifahnya adalah isim yang diidhofakan kepada isim domir. Isim domirnya mana? Nah di situ dari nahnu ya. Nahnu. Jadi domir mutasil, domir yang bersambung dengan apa? Dengan isim. Akhuna, nah, saudara kami adalah siswa di sekolah itu. Nah, gimana nih siswa? Mm-mm. Tolibun. Nah, libun, iya, libun. Tolibun. Nah, di sekolah itu. Fil madrasat. Nah, fil madrasati. Iya, ahsan. Ini di mana? Letak mubtadanya yang mana? Mubtadanya yang mana? Akhwa. Akhuna. Ahuna ya, jangan akhwat lagi ya. Ahuna. Ahuna, saudara. Nah, kemudian khabarnya yang mana? Fil madrasati. Mana? Fil madrasati itu namanya al-umdah. Apa fadlah ya, kalimat tambahan. Bukan kalimat utamanya, umdahnya itu akhuna talibun. Fil madrasati itu kalimat tambahan. Berarti mana khobarnya? Tolibun. Talibun ya. Talibun. Nah, sampai sini bisa dipahami Umi Rifda. Adapun fil madrasati itu kalimat tambahan ya, fadlah. Akhuna ya. Nah, ini nanti dia yang merubah. Misalnya ada huruf inna yang masuk pada kalimat ini, maka berubah mubtada khobarnya ya. Karena inna itu menasobkan mubtada dan merofakkan khobarnya. Jadi bagaimana? Jadi inna akhona toliban. Nah, seperti itu. Jadi masuknya isim inna itu kayak merusak tatanan mubtada khobar. Yang awalnya dia marfu berubah menjadi mansub. Ya.
Kemudian afan, tolibunnya tetap ya. Kemudian khobarnya tetap marfu. Jadi dia merubah apa? Merubah mubtada'nya Mubtada. aja. Jadi menjadi isim ina dan khobar ina. Ini. Seperti itu. Misalnya begini misalkan ada huruf ina masuk. Ini sepil buat apa namanya nanti ya. Jadi biar tidak kaget. Inna tuh sesungguhnya ya Ustaz. Betul. Ya, ina itu sesungguhnya. Dia ada watul nasibah. Perangkat yang menasabkan isim. Begitu masuk ina, maka menjadi inna, inna, akhuna, akhona. Inna, akhona. Nah, kita perhatikan di sini ya. Asma'ul khamsanya yang tadinya marfu, ya, dia berubah menjadi mansub. Nah, sedangkan mansubnya Asmaul Khamsah adalah dengan apa? Dengan alif. Dia menasabkan mubtada dan merafakkan khobarnya. Khobarnya tetap dalam keadaan marfu, yakni thalibun. Ya, beda ya. Jadi ina ini kayak apa namanya? Merubah tatanan mubtada khobar. Nah, seperti itu. Nanti kita di jilid 2 masuk ini. Inna lalaka. Nah, inna kemudian nanti di sana diidhofahkan kepada isim domir atau setelahnya ada isim domir ya misalnya inna dengan ana menjadi apa? Innani. Nah, seperti itu. Bukan inna ana tapi menjadi innani. Nah, seperti itu. Baik. Kita masuk lagi kepada contoh ya, biar makin banyak contohnya. Misalnya ada kata kami memiliki tas yang apa namanya? Kami memiliki kebun yang bagus. Nah, itu juga ada di ini, di Durusul Lughah. Coba berikutnya setelah Umi Rifda, Umi Nur. Kami Ustazah. memiliki kebun yang bagus di Anda. desa Di kami. Indana bus. Eh, Indana bustanun jamilun di desa apa ya? Di desa Desa. Fi Koryatina. Ya, kami memiliki. Indana. Nah, Indana di sini Indana apa tadi? Bustanan pakai bustanan ya. bustanun Mm-mm. bustanun Bustanun jamilun. jamilun. Nah ini seperangkap ya. Jamilun apa jamilun? Jamilun. Nah, berarti jimnya pendek ya. Jamilun. Jamilah. Jamilun Fi Koryatina. Koreati. Hmm. Fi Koreati. Nah, kita perhatikan di sini ya. Bustanun jamilun. Nah, ini mana mubtada mana khabarnya, Tadi kabarnya bustanun. Mubtadanya bustanun. Nah, terus Kabarnya jamilun. taib. Bustanun. Coba diperhatikan lagi. Bustanun jamilun ini dia sama ya. Apa bustanun jamilun jadi khabar ya? Ah, ah, Jadi ya khabar kalau mubtadanya seperti indana. ini mubtada Indananya yang mubtada. mubtada itu harus isim, Oh, berarti bukan ya. Jadi tandanya Mm-mm. bustanun jamilun itu udah mubtada khabar. Nah, jadi bustanun jamilun ini adalah mubtadanya. Mm-mm. Ini sifatnya jamilun itu sifat. Mm-mm. Mubtadanya dia dia boleh apa namanya ini nakiro ketika dia Nakir. mubtada muakhor. Nah, ini jadi indana itu khobar muawal. Jadi khobar yang diawalkan.
Nah, sedangkan ini bustanun jamilun ini adalah mubtada yang diakhirkan. Jamilun sebagai Akhirkan apa? Naat ya, sebagai sebagai naatnya. sifat Oh, naat. dari man'utnya, Dari yakni bustan. bustanun. Nah, ya seperti ini. Jadi kalau ketemu kalimat yang di depannya itu kayak sibhul jumlah ya, Indah. Nah, pokoknya yang bukan isim itu kan sibhul jumlah ya, menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Tapi sebenarnya dia bukan kalimat gitu loh. Maksudnya bangunannya itu bukan isim, bukan fiil. Nah, itu disebut nanti bisa jadi dia adalah khobar muawal. Nah, Awal. seperti itu. Muakhor, kemudian khobar muawal. Naib. Jadi kalau di tasrifnya bustanun jamilun mubtadaun muakhirun itu sendiri. Nah, bustanun mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammat gitu ya. Kemudian Ya. jamilun itu na'tun. Nah, Nah, na'tun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. maksudnya Itu na'tun domah. dari mata. Na'tun min atau na'tun lil bustanun. Nah, seperti Bustanun. itu. Nah, Baik. Nah, itu ya. Nah, ini nanti juga kalau dimasuki ina berubah. Tapi nanti yang ini agak sulit ya. Nanti bingung, takutnya kita cari yang mudah-mudah dulu. Baik. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, Dokter barakallah Dewi. Ustazah. Ayah saya adalah sahabat paman kalian. Dokter Dewi kayak minta izin tadi lagi di Oh, perjalanan. izin. Berarti Umi Ana. Apa tadi? Ayah saya ya. Ayah saya adalah apa tadi? Ada bilang teman paman kalian. Ini ada di Durusul Lughah nih. Kira-kira bahasa Arabnya gimana? Abi. Taib. Jangan saya, biar dia bisa jadi ayah eh, ayah kami aja, ayah kami. Jadi biar dia bisa apa? Masuk asmaul khamsah. Biar anak nggak masuk akal saya Ustazah. Jadi semua isim asmaul khamsah 5 itu ya bisa diidofahkan ke dalam domir-domir kecuali ana ya. Abi itu jadi nggak masuk ke asmaul khamsah. Abuhu, kemudian abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhunna, Abuhun, abuka, abuka, abu ya, abuka, abukuma, abukuma, abukum, abukum, abuki, abukuma, abukunna, abuna, abuna, abana. bukan abi. Ya, ini abi ini dicoret. Berarti abu. Nah, ayah kami berarti apa? Abu. Abuna. Nah, abuna, Hasan, abuna, teman, apa teman? Eh, so, So, ya, Hasan. sodik ya Ustaz ya? Betul, betul, betul. Sodiki Eh, apa sodiko, sodiku, atau sodikun, eh, atau sodikin. Abuna, sodikun ya? sodi, iya, domatain. Abuna, sodiakun, Sodikun, teman. Paman apa? iya, Umat, amatum. am, am, pakai fathah Amatum. ya. Coba kita cek lagi ya. Ini ya, eh, gini. Coba kita cek lagi. Nah, kita perhatikan di sini. Ada nggak kira-kira yang janggal? Teman paman kalian. Berarti itu menunjukkan kepemilikan. Nah, berarti kalau kepemilikan maksudnya apa? Idofah, ya kan? Berarti nggak boleh tanwin. Sodiku. Nah, kemudian di sini sodiku sebagai mudhaf. Nah, berarti ada mudhaf ilaihnya. Yang mana, Amma jadi ami ya Ustaz. Nah, amma jadi ami mumtazah. Ami. Ya, ami. Ami kum. Ahsan. Abuna sodiku amikum. Nah, sekarang di mana mubtada'nya yang mana? Mubtadanya abuna.
Abu Nasan. Kemudian sodiqu ini sebagai Satu khobarnya dan dia sebagai mudhof ya. Nah, kemudian ami kita jelaskan lagi dia mudhofun ilaikum juga mudhofun ilai. Nah, muntazah santi barakallah. Taib. Nah, itu tadi ya kita berarti sudah paham antara mubtada khobar dan nanti begitu masuk ke mana? Masuk ke yang isim mina itu insya Allah bisa semuanya. Tapi satu lagi coba apa ya yang dia beridhofah lagi itu eh, nah beda lagi ya misalnya tadi yang jumlah fi'liyah yang ketika ada pertanyaan misalnya apakah kalian pergi. Nah, itu zahabanya dia memakai tasrifan yang beberapa. Apakah kalian pergi, misalnya. Tetap pakai yang tasrifan pertama atau lain lagi? Tasrifan pertama tapi dikasih domir. Gimana? Hal zahabtum. Ya, zahabtum ya. Zahabtum. Zahabtum. Berarti dia bukan tasrifan yang pertama. Dia domirnya mukhatab, ya kan? Lawan bicara kita. Antum. Zahabtum. Nah, berarti keberapa itu? 9 ya? Yang ke 9 untuk antum laki-laki zahabtum ya misalnya apakah kalian pergi ke masjid azhabtum ilal madrasati fi hadzal yaum pada hari ini gitu berarti di situ zahabanya bukan lagi yang zahaba yang tasrifan yang pertama tapi disesuaikan yang ditanya ini berapa orangnya ya seperti itu karena awalnya kan ada kalimat tanya. Nah, kalau jumlah fi'liyah tadi, dia fi'ilnya kan nggak ada kalimat tanyanya. Nah, gitu ya, Umat. Ada yang mau tanyakan? Insyaallah. Yakfi, nggak ada pertanyaan ya. Nah, nanti di murojaah lagi jilid pertama yang belum paham ya, Insyaallah. Ini berarti pekan depan masih apa? Depan masih murojaah, Ustazah. Kenapa? Kan depan masih murojaah. Anak itu tergantung umahat. Kalau umahatnya mau lanjut langsung, ini kemarin kan Ummu Kenta yang minta murojaah. Iya, kalau Tapi udah semua pekan belum ya depannya, materinya? Udah di kenapa? murojaah semua belum? Materinya, yang tadi yang di murojaah kan yang susah-susah, yang maksudnya masih bingung-bingung, ya. Kalau misalnya kayak di dars yang sampai ke dars 5 itu insya Allah mudah, ya. Hadhihi aminatu ma'isim isyarah, ya. Nah, itu insya Allah mudah. Iya, murojaah dulu, Ustazah. Berjalan lagi Ustazah. Oh iya, wajar ya. Ya, Ikut pokoknya aja. anak tergantung umahat. Kalau umahatnya masih diminta di murojaah, iya kita murojaah. Ya, misalnya ini nanti ada kata Ini sih emang materi yang apolibat. hari ini, Ustazah. Yang materi yang hari ini, maksudnya kayaknya diulang lagi deh, Bes. Yang tadi, Yang yang kalimat maksudnya jumlah isinya itu ya. pakai contoh-contoh yang tadi itu, kayak jumlah Aku. fi'liyah tadi itu kan mungkin juga masih bingung gitu. I- Iya, taib. Nah, misalnya kalau di depannya nih, misalnya para siswi, ya, para siswi telah keluar dari rumah sakit. Nah, itu kayak mana? Itu masuk jumlahnya jumlah apa? Saya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Para Ah, siswi berarti. para siswi Nah, telah keluar dari rumah sakit. Nah,
Coba. At-tulab Ayo at-talibatu lainnya ikut jawab juga lainnya. Para siswi telah kharaju keluar dari rumah sakit. at-talibat kharaju minal Hmm? mustashfa. Ah, gimana? Coba. At, Kharaju. Iya, betul. Kharaju. coba tadi diulang lagi. Enggak apa-apa. Kharajna. Ah, At-talibatu talibatu talibatu. Ah, kharaj kharaj hmm? telah keluar ya. Hmm? Kharajtum kharajtunna Ah? Kalau kharajatuna itu antun, kharajtuna. Dulu antun lah. kharaja Mukhatab. dia bukan antum. Dulu kharajata kharajna. Kharajna. Ya, asal. Kharajna Kharajna. Terus? minal mustashfa. Hmm. Nah, mustashfa ini apa? Rumah Isim sakit. apa? Isim apa mustashfa? Isim ini mankus apa mustashfa oh dia mankus apa maksur ya maksur kayak deh enggak mankus Maksur. mankus karena Maksur. baris fathah maksur ya karena Maksur. fathah ya Iya, kebalik. ujungnya Iya, maksur. Nah, ini maksur coba diperhatikan ya, ya Mat. At-tolibatu. Nah, tolibat di sini juga sebagai mubtadanya ya. Karena mubtadanya dia berasal dari jamak muannats salim, maka di sini khobarnya dia berasal dari fiil yang menunjukkan jamak. Ya, ini bentuk dari jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah lain lagi kharajat kharajat at-thalibatu. at-talibatu Nah, karena ini bentuknya ismiyah, maka menyesuaikan bentuk fiilnya nih dengan bentuk apa namanya mubtada'nya ya. At-thalibatu kharajna minal mustashfa. Ah, seperti itu ya. Mustashfa. Nah, di sini dia majrur dengan kasrah muqaddarah karena dari apa isim maksur maksur sehingga kasrahnya tidak nampak. Taib. Nah, ini kayak gini. Nanti kalau dia masuk inna, maka menjadi apa? Hah? in Tadi. inna talibata Nah, jamak mana salim? Masa dengan fathah. astagfirullah Nah, Muannas Salim ayo Muannas dengan Salim apa bukan lainnya? pakai harokat Ustazah Iya, talibati tapi ya inna heeh. talibati Iya, ina tolibati kharajna minal mustashfa. Nah, seperti itu ya. Ya, jamak mana salim harus diingat, dia berubahnya dengan tomah dan kasrah saja ya, tanpa dengan fathah fathah. Kharajna minal mustashfa. Mustashfa. Baik. Ada yang masih bingung? Umahat lainnya kalau nggak ada suaranya, anak anggap sudah mumtaz. Nah, ini ya. lagi contoh lagi biar banyak Contoh lain. pembenaran Nanti sudah habis waktunya ya. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan ya. Ini harus dimurojaah lagi ya. Maksudnya sering-sering dibuka-buka. Jadi di Durusul Logo itu banyak sekali contoh-contoh umahat. Kalau umahatnya rajin membuka, pasti insya Allah bisa di situ. Karena di situ banyak sekali kita dihidangkan dengan jumlah ismiyah. Entah itu yang dengan isim isyarah, kemudian misalnya dengan isim alam, dengan isim ma'rifah yang dikati alif lam, itu banyak sekali ya. Nanti berarti kita latihan di sini. Insya Allah murojaah nanti banyakin contoh lagi ya pekan depan biar makin mungkin. Nah, kita cukupkan dulu ya. Naltahi nah bihadal qadar. Ustazah Nah, nanti semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran pada pagi hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran kasihan jazakillah Ustazah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikuna Jazakallah jami'an. khair. Barakallah. Jazakillah. Jazakallah Mirifda, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini.